Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Halo, apa kabarnya nih Pesona Inspira di siang hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023. Di hari Sabtu ini, biasa di hari Sabtu akhir bulan, Iqbal akan menemani Pesona Inspira berbincang-bincang bareng siniar sareng RSI, di mana hari ini temanya cukup menarik, yaitu ada pemicu terbesar depresi remaja dan juga mahasiswa. Dimana kita tahu belakangan ini tentang mental health dan juga kesehatan jiwa itu sedang menjadi concern terutama di kalangan anak muda. Dan hari ini sudah hadir bintang tamu spesial dan juga narasumber nih yang akan mengedukasi kita semua tentang kesehatan mental ataupun pemicu terbesar dari depresi yang dialami oleh remaja dan mahasiswa. Ada dari RSI Wonosobo, yaitu Dr. Twiena Fridayani SPKJ. Selamat siang, dokter. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, dok, hari ini? Baik dong. Mentalnya aman nih hari ini. Aman ya? Aman. Siap mengedukasi Pesona Inspira semuanya tentang kesehatan mental ya, dok, pastinya hari ini. Ya, bismillah ya. Ya, kita akan menemani Pesona Inspira sampai 1 jam ke depan, yaitu kurang lebih sampai jam 11 nanti. Dan juga untuk Pesona Inspira dipersilahkan, siapa tahu ada yang pengen bertanya-tanya mengenai tema kita pada siang hari ini. Silahkan kirim pertanyaannya di nomor WhatsApp Radio Pesona di 0823 2383 9996. Jangan lupa juga untuk streaming ataupun bisa join live-nya yang ada di Instagram Rumah Sakit Islam Wonosobo, atau bisa streaming lewat radiopesonafm.wonosobokap.co.id. Oke nih, karena sekarang kita mau membahas tentang remaja dan mahasiswa yang mengalami depresi nih. Depresi pada remaja juga bisa disebabkan oleh faktor genetik, ada juga tentang perubahan hormon hingga pengalaman traumatis seperti mendapatkan pelecehan seksual dan emosional, atau juga kehilangan orang-orang terkasih yang ada di sekitarnya. Bahkan nih, depresi pada mahasiswa juga hampir sama dengan remaja. Namun terkadang sebagian besar mahasiswa yang mengalami depresi itu diakibatkan oleh tekanan baik dari luar maupun dari diri sendiri, seperti halnya dengan mengerjakan tugas kuliah atau tugas akhir yang dianggap berat dan juga sulit terpecahkan. Ada juga faktor lainnya, yaitu ada masalah keluarga, pertemanan, ataupun kisah cinta yang kadang tidak sesuai harapan ya, dok. Waduh, itu memang kompleks sekali, memang relate sekali dengan kehidupan remaja belakangan ini. Tapi kalau misalnya dari dasarnya mengenai depresi, sebenarnya itu definisinya sendiri apa sih, dok, mengenai depresi sendiri? Tadi kayaknya udah sedikit ya, ada sedikit tuh definisi dari depresi yang udah disampaikan tadi. Jadi kalau per definisi, depresi itu adalah sebuah gangguan suasana perasaan ya, gangguan mood kalau orang biasanya bilang mood ya. Ada mood depresi. Depresi itu berarti kebanyakannya suasana perasaannya sedih ya. Ada mood senang, ada mood takut, nanti ada marah misalnya, itu suasana perasaan ya. Nah, kalau depresi berarti gangguan mental ya, terutama ini gangguan mental. Kalau sudah depresi berarti gangguan mental, karena depresi berarti berbeda dengan kesedihan biasa. Jadi depresi adalah gangguan mental di mana terjadi perubahan suasana perasaan atau mood yang ke arah kesedihan dan berlangsung. Karena tadi berbeda dengan kesedihan yang biasa, berlangsungnya lama ya. Biasanya justru malah tidak ada sebabnya gitu ya. Mungkin ada faktor trigger atau faktor pencetus atau faktor precipitate-nya ada, tapi kemudian nanti tidak bisa diatasi. Kalau kesedihan kan biasanya bisa diatasi dengan coping tertentu ya. Nah, kalau depresi nanti tidak bisa diatasi, jadi berkepanjangan, jadi butuh waktu lama, minimal 2 minggu baru kita bisa mengatakan seseorang itu mengalami depresi. Dan ini akan mengganggu fungsi-fungsi kehidupannya sehari-hari, seperti fungsi kognitif. Kalau anak remaja berarti fungsi akademiknya akan terganggu, kemudian fungsi sosialnya, fungsi berteman,
psikososialnya itu akan terganggu. Kemudian fungsi pribadi jadi seperti menjadi malas, gitu, jadi mageran gitu ya, seperti nggak punya tenaga gitu, Terus kemudian biasanya juga disertai dengan keluhan-keluhan somatik atau keluhan-keluhan fisik. Biasanya pada remaja itu banyak keluhannya seperti di saluran cerna atau di otot-otot, jadi emah nih gitu, atau pegel-pegel badannya keju-keju misalnya, jadi ada keluhan fisik seperti itu gitu. Jadi intinya depresi itu gangguan mental yang mengganggu suasana perasaan gitu ya. Karena tadi juga disinggung bahwa mengganggu suasana perasaannya itu berkepanjangan, berarti beda sama mood swing dan juga bad mood ya. Karena biasanya kalau mood swing atau bad mood kan hanya terjadi misalnya 1 hari ataupun beberapa jam, dan faktornya pun jelas biasanya seperti itu. Kalau tadi saya bilang, kalau depresi mungkin ada triggernya, tapi kalau sudah sampai depresi, kalau saya tanya biasanya kenapa, nggak tahu ya, memang nggak bisa mengungkapkan kenapanya. Iya, susah dijelaskan aja, juga ya. Aja. Jadi beda dengan kesedihan biasa tadi, yang mungkin tadi lagi sedih aja gitu, itu paling berlangsung seharian gitu, atau mood yang orang bilang mood swing, seswing apa sih gitu, swing apa sih, tapi biasanya mesti ada sebabnya ya. Akan merasa senang karena apa, akan merasa sedih karena apa, itu ya suasana perasaan biasa gitu ya. Kalau sampai depresi berarti sudah ada batas waktunya, minimal 2 minggu gitu. Dan bahkan tadi juga bisa mengganggu beberapa faktor kesehatan fisik, mulai dari emah, pegal-pegal badan, bahkan berarti itu merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan ya. Kalau misalnya stresnya bisa mencapai tahap yang misalnya sakit badan, mahnya ikut tertrigger juga, itu berarti sudah nggak tahap yang tidur, lebih lanjut juga ya. Nggak tidur, iya. Jadi suatu tanda aja, itu tanda dan gejala ya. Salah satu tanda dan gejalanya itu ada keluhan di fisik, seperti gangguan pencernaan, gangguan otot-otot, sulit tidur, gangguan makan. Wah, luar biasa sekali. Kalau tadi kan kita sudah belajar mengenai apa itu depresi, dan juga ada beberapa tanda-tandanya seperti halnya berkepanjangan moodnya, yang bad mood tanpa ada alasan yang jelas juga, dengan beberapa faktor gangguan fisik yang dialami. Dan sekarang untuk penyebabnya sendiri, untuk umumnya nih di kalangan remaja itu biasanya apa sih, Dok? Sebenarnya sama aja ya, mau anak-anak, mau remaja, mau dewasa. Penyebabnya itu saya kelompokkan jadi 4 ya. Jadi pertama ada penyebab psikis ya, terutama ya, tentunya ya psikis. Ada masalah. Tadi sudah disinggung sedikit, mungkin ada loss of love object. Nah, kalau di psikologi itu bilangnya loss of love object gitu. Jadi kalau masalah psikis ya ada kehilangan sesuatu yang berharga untuknya, itu bisa menjadi trigger penyebab depresi gitu. Kemudian kedua ada faktor biologis. Faktor biologis kalau pada anak remaja, hormonal mungkin ya, dimana kita mulai puber gitu kan, jadi ada lonjakan atau gejolak hormon. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Sedangkan untuk yang lain mungkin seperti penyakit-penyakit tertentu, itu faktor biologis juga ya, seperti diabetes, hipertensi, kanker gitu juga, HIV itu juga berpengaruh. Stroke, pasca stroke tuh biasanya juga sering mengalami depresi. Terus ketiga genetik. Oh, genetik juga bisa nih. Jadi gangguan mood ini juga bisa diturunkan, terutama dari galur ibu ya, yang paling sering itu ya. Jadi kalau ibunya atau keluarga bude dari ibu. Oh, bude dari ibu. Agak panjang juga ya. Dari jalur ibu ya, dari jalur ibu itu bisa diturunkan gitu. Kecenderungannya gitu ya. Tapi nggak banyak, nggak sampai 10%. Presentasinya lumayan kecil ya. Kecil ya. Jadi saya sering nanya gitu, ibu kamu atau adik ibu atau kakak ibu, bude dari ibu, ada nggak yang seperti ini, yang gampang berubah moodnya gini? Ada. Saya suka nanya seperti itu. Kemudian terakhir faktor psikososial ya, jadi lingkungan itu juga berpengaruh gitu, bisa menjadi trigger menjadi seseorang
gampang terdepresi gitu. Ini faktornya dibagi menjadi 4 nih. Yang paling Iqbal nangkep itu tadi kehilangan orang yang terkasih. Memang kadang remaja saat ini pikirannya Gak hanya orang sih sebenarnya. Benda-benda terkasih seperti itu ya. Objek ya. Memang kadang remaja saat ini itu pikirannya tidak begitu jangka panjang di saat dia mungkin kehilangan seseorang atau kehilangan orang terdekat yang dianggapnya spesial. Kadang mengambil keputusannya tidak begitu dipikirkan. Itu ada nggak sih tips and trick ataupun cara-cara menanggulangi, misalnya kita baru putus cinta atau mungkin hal semacamnya, agar kita tidak terus berlarut-larut hingga akhirnya nanti akan menyebabkan depresi, Dok? Kalau saya gini, remaja ya, ini kita lebih fokusnya ke remaja ya. Remaja itu di fase dimana dia kata orang ya, kata di sana di tulisan-tulisan mencari jati diri. Oh iya, mencari jati diri, betul sekali. Karena di fase mencari jati diri, jadi kalau hilang satu, ya cari yang lain. Iya, karena masih proses mencari juga ya, belum gitu, final resultnya sendiri. Mungkin memang bukan itu untukmu gitu. Jadi ya membuka diri. Jadi kalau saya lebih akan mengarahkan untuk membuka diri lagi. Apapun objek yang hilang gitu, kan macam-macam ya, nggak hanya pacar gitu kan, bahkan hobi juga. Mungkin memelihara hewan atau hal sejenisnya seperti itu. Itu jadi bukalah diri gitu. Jadi saya akan mengajak untuk ayo membuka diri. Kamu banyak hal yang masih perlu kamu explore gitu, karena kamu masih remaja gitu kan. Jadi yuk cari tahu hal-hal lain lagi yuk. Jadi saya akan mengajak untuk berkenalan dengan hal-hal lain. Ini ibaratnya juga dunia tidak selebar daun kelor, masih ada banyak kemungkinan di luar sana juga ya, Dok. Dan masih banyak kemungkinan kehilangan lain loh. Mungkin ini bukan kehilangan yang terakhir, tapi mungkin ini juga bukan yang terburuk ataupun yang jadi ini anggaplah ini sebagai pelajaran. Oh, begini toh rasanya kehilangan gitu. Jadi next, karena itu tadi kita anggaplah umur hidup kita panjang gitu ya, masih akan banyak kehilangannya lain yang akan kita alami gitu. Jadi ya pelajarilah ini gitu. Oh begini tuh rasanya kehilangan gitu. Oh besok saat saya mungkin akan kehilangan sesuatu lagi, saya sudah bisa menyikapi dengan cara yang lebih baik. Jadi dulu waktu kehilangan itu saya perlu waktu seminggu nih gitu. Besok kalau ini kehilangannya kecil gitu, jadi 2-3 hari aja deh gitu. Itu jadi kita bisa mempersiapkan diri. Jadi sambil belajar mengenal diri sendiri juga gitu. Tadi juga ada mengenai faktor biologis, salah satunya itu mengenai faktor yang hormonal. Biasanya memasuki usia remaja hormonnya kan melonjak. Apakah lonjakan hormon itu umum terjadi di remaja atau mungkin ada tingkat-tingkat tertentu yang misalnya lonjakan hormonnya sudah menyerang depresinya itu cukup serius, misalnya seperti itu? Sebenarnya umum sih sama aja sih menurut saya, terutama yang perempuan ya, masalah estrogen gitu ya, mau premenstrual gitu kan, mesti katanya lebih swing gitu, bukan lebih swing, lebih sensitif gitu ya, senggol sedikit langsung merepetnya banyak gitu kan, atau senggol sedikit langsung nangis gitu kan. Ya menurut saya sebenarnya sama aja gitu, cuma kok reaksinya berbeda-beda, Dok. Ya tergantung orangnya juga gitu kan, tergantung apa yang sudah dia alami sebelumnya juga gitu. Jadi kerentanannya sebelumnya seperti apa, bagaimana sih anak ini tumbuh, bagaimana anak ini sebelumnya menyikapi situasi-situasi mengancam yang terjadi pada dirinya. Jadi banyak faktor sih sebenarnya ya, nggak jadi faktor hormonal, tapi ada faktor-faktor lain di belakangnya gitu ya juga peran gitu untuk apakah ini benar-benar akan membawa dia ke depresi apa enggak gitu. Oh iya, berarti faktor di setiap individunya pun berbeda ya, tergantung backgroundnya masing-masing ya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang faktor-faktornya yang dibagi menjadi 4. Lalu gimana sih kita mengenali tanda-tanda atau gejala, terutamanya mungkin di fase-fase awal sebelum misalnya depresinya menjadi jauh lebih buruk, supaya kita bisa mencegahnya sih, Dok?
Ya, jadi tanda gejala ya sebenarnya sama ini sebenarnya untuk anak, remaja, dewasa maupun lansia ya. Pertama ada kalau saya bilang itu afek atau suasana perasaan itu tadi ya, mood yang menurun gitu ya. Kalau mood itu kan subjektif ya, perasaan yang dialami subjektif. Jadi kita boleh dong tanya apa yang kamu rasakan sekarang gitu. Nah, kemudian disesuaikan juga dengan afek-afek itu yang kita lihat, yang kita amati, kita lihat wajahnya gitu kan. Oh mukanya sedih nih, kurang sumringah atau seperti ya, apa? Gitu. Kalau bisa ngebayangin pakai emoticon itu ya. Kok bibirnya ketekuk gitu ya. Oh berarti dia sedih nih gitu kan. Nggak kelihatan giginya lagi gitu kayak saya gitu. Jadi kelihatan. Jadi itu pertama. Suasana perasaannya, moodnya kita bisa tanyakan, apa perasaanmu saat ini, dan kita cocokkan dengan afeknya. Oh ya dia lagi sedih gitu. Kemudian kita lihat dengan pergerakannya, psikomotornya gitu. Sehari-hari kita bisa cross check dengan orang di sekitarnya. Anak ini sebenarnya aktif dok gitu, tapi sekarang jadi lambat gitu. Oh berarti ada psikomotor yang melambat gitu. Oh jadi gerakannya melambat gitu. Ditanya agak loading sedikit gitu. Biasanya cepet, sekarang jadi loading gitu kan. Ya sepersekian detik mungkin, tapi kerasa gitu dengan orang-orang sekitar, dari orang-orang sekitarnya bahwa kok agak melambat ya gitu. Kok agak lola dikit gitu. Gitu itu. Terus kemudian tidak bisa merasakan rasa senang seperti sebelumnya gitu. Nah, atau kita bilang anhedonia. Jadi biasanya suka nyanyi gitu. Sekarang nyanyi tapi dia tidak ada merasakan kesenangan dari tidak menyanyi. enjoy Itu seperti itu. Nanti ditambah dengan gangguan konsentrasi. Mungkin kita bisa lihat di sekolah gitu kan, nggak fokus gitu, atau gangguan makan, gangguan tidur, ada keluhan-keluhan fisik, dan yang sering terabaikan itu adalah perasaan tidak berharga. Oh, berarti merasa tidak dihargai, merasa bahwa saya itu bukan siapa-siapa seperti itu ya. Kadang kita abaikan gitu, apaan sih kok cerita gitu sih, kamu kan begini kita pengen ingin menaikkan lagi harga dirinya gitu. Ceritanya kepengen menaikkan harga diri, padahal dia ingin mengatakan bahwa aku kok nggak berharga lagi, aku nggak ingin ada di sini lagi, atau aku pengen menghilang aja. Nah kadang-kadang itu yang lupa ditanyakan atau lupa dibahas lagi, sehingga lama-lama dia akan mengembangkan pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup. Itu sudah tahap yang cukup serius ya. Tapi sering kali nggak tertanyakan gitu. Bahkan koas-koas saya sering nanya, dok nggak apa-apa dok kita nanya kamu pengen mati nggak gitu. Jangan-jangan nanti pertanyaan kita akan memicu pikiran itu gitu. Tapi saya rasa enggak, lebih baik ditanyakan daripada terlewat daripada nggak sempet nanya. Daripada terlewat gitu ya kesempatan nanyanya. Ya jadi itu tanda dan gejalanya tadi. Sampai berarti misalnya sebagai orang di sekitar pun harus aware dengan gejala-gejala yang dialami si objek itu ya dok? Ya biasanya sih enggak ya. Jadi saya pasti nanya, ada nggak yang berubah bu? Biasanya anaknya gimana sih? Sekarang gimana? Baru oh iya ya kok jadi nggak mau keluar rumah, katanya tuh capek sekolah. Enggak juga sih sebenarnya, nggak ada. Kamu dulu kalau waktu sekolah capek tetap aja main ya, tetap main ya. Pulang juga tetap main. Gitu. Jadi kita harus lihat benar-benar. Kadang-kadang nggak apa ya, seperti tidak terasa gitu loh. Kalau awal-awal itu nggak kerasa mesti bahwa dia tidak mau keluar rumah, dia melewatkan makan bersama, itu sering ya. Jadi lebih menghindari orang lain seperti itu ya. Orang di rumah pun dia hindari. Jadi iya ya dok, 2 bulan ini sejak 2 bulan yang lalu nggak mau makan bersama. Biasanya kita makan bersama tuh makan malam ya. Iya makan gitu. malam. Nggak mau makan bersama. Jadi dia entah makan duluan atau nanti orang semua sudah selesai baru dia makan. Apa tuh? Kenapa dia menghindari kontak keluarga? Bisa itu tuh nggak terasa kan? Sebenarnya udah dari 2 bulan yang lalu dia mulai menghindari gitu. Kemudian bagaimana cara untuk mungkin sebagai diri sendiri menghadapi yang namanya depresi itu, dan juga sebagai orang lain mungkin sebagai orang terdekatnya untuk menghandle si depresi tersebut, dok? Untuk yang terdepresi ya. Mungkin saya sudah mengalami yang namanya mood swing, cuman mungkin gejalanya masih sebelum itu tidak separah itu. Nah itu seperti apa? Nah apa yang biasanya kamu mau
didengarkan biasa. Benar nggak? Iya sih, benar. Ya, selama ini yang saya tanya gitu dengan remaja-remaja yang seperti itu, sebenarnya yang mereka mau tuh cuma satu, didengarkan. Mereka tidak mau dihakimi. Kalau dihakimi, berhenti dia ngomong. Ya nggak keluar sebenarnya masalahnya apa, yang dia inginkan apa, jadi didengarkan. Jadi kepada yang terdepresi, kalau saya ceritalah, cobalah bercerita. Kalau kamu nggak mampu untuk bercerita kepada orang lain, ceritakan, paling tidak ceritakan pada dirimu sendiri. Saya kadang suruh nulis, atau sekarang bisa kamu rekam suaramu sendiri, terus kamu dengarkan gitu. Gitu. Untuk yang di sekitarnya, ya kalau ada yang mau cerita, coba deh sekali-sekali saat ada yang mau cerita, dengerin aja, nggak usah terlalu banyak ngomong. Iya. Kadang ya orang baru denger satu kata aja, kan ya. Kamu gitu sih. Iya. Gitu. Jadi ada judgement, ada penghakiman ya, ada penyalahan, ada kritikan. Orang terdepresi nggak mau dihakimi, nggak mau disalahkan. Ngapain disalahin, orang dia juga udah nyalahin diri sendiri. Dia udah menghakimi dirinya sendiri, kita tambahin lagi dengan kita salah-salahin, kita hakimi gitu. Itu semakin sakit buat mereka. Jadi semakin membuat mereka tidak mau bicara. Kemudian sampai tahap apa atau kapan sih dimana orang-orang yang terdepresi itu mulai membutuhkan bantuan dari orang yang profesional ya? Seperti itu, Dok. Kalau mungkin orang-orang di sekitarnya pun sudah bingung bagaimana cara mengatasinya atau menghandle-nya seperti itu. Sebenarnya sesegera mungkin ya. Segera saat kamu merasa ada yang kok kayaknya saya jadi tidak bersemangat, tidak bisa memecahkan masalah yang sepele gitu. Sebagai pribadi yang terdepresi, boleh-boleh aja langsung mencari expert ya. Bisa ke psikolog, bisa ke psikiater gitu. Dan untuk orang yang di sekitarnya, nah biasanya tuh sudah berat ya, yang depresi ya. Itu tadi nomor satu, coba ditanyakan, didengarkan. Kalaupun tidak mampu, saya tuh amat sangat berharap kalau tidak mampu, jangan lontarkan statement apa-apa deh. Langsung antar aja, yuk aku temenin yuk, gitu. Ke psikolog. Di RSI sudah ada psikolog. Di RSI sudah ada psikolog tuh Pesona Inspire. Jadi silahkan untuk Pesona Inspire yang mungkin merasa butuh seseorang untuk membantu, silahkan bisa datang ke RSI. Ya, jadi Pak ya pinjem telinga gitu. Jadi gitu. Kalau misalnya tidak bisa mendengarkan, kalau ingin saya ya, kalau tidak bisa mendengarkan, paling tidak jangan mengeluarkan statement apa-apa. Ajak aja, yuk kita ke expert yuk, ayo ke psikolog yuk, ayo ke psikiater yuk, saya temani gitu. Jadi nggak cuma kamu harusnya ke dokter jiwa nih, kamu harusnya ke psikolog nih, cuma gitu doang. Terus sama siapa gue berangkat ke sana gitu. Jadi ayo saya antarkan yuk saya daftarkan yuk, saya temani, saya tungguin. Itu makna loh buat dia. Memang sulit juga ya belakangan ini mungkin untuk mencari orang yang mau mendengar tanpa menghakimi ataupun mau mengajak ya tanpa banyak AIUEO seperti itu dan mengerti kondisi dan situasinya, itu memang sulit. Jadi untuk Pesona Inspire mungkin salah satu solusinya saat sudah merasa butuh bantuan dari profesional bisa datang ke Rumah Sakit Islam Wonosobo. Boleh banget. Terus kemudian mungkin bagi banyak orang agak sulit juga nih membedakan antara orang yang terdepresi dengan orang normal yang mungkin memang memiliki attitude atau sikap yang agak sedikit lain daripada yang lain. Lalu apa nih yang menjadi kriteria itu seseorang dikatakan normal tanpa ada gangguan kesehatan mental seperti itu? Attitude atau perilaku seperti apa nih, Dok? Lain gimana ya? Nanti saya juga lain. Intinya gini, yang dikatakan sehat mental itu adalah dia bisa gimana ya? Jadi dia bisa berfungsi. Iya. Jadi berfungsi sebagai pribadi dia dengan baik. Jadi kita bisa lihat, oh orangnya
rapi gitu kan, oh mandi, oh makan gitu kan, oh bernafas. Setidaknya dia masih melakukan suatu hal yang memang menjadi kebutuhannya sendiri ya. Satu, terus dua kognitif. Jadi kita lihat fungsi kognitifnya, dia tahu tuh kalau orang awam ya, jadi menilai fungsi kognitif orang awam. Jadi kalau mau makan, cari makan di mana gitu, cara membayar bagaimana gitu kan, kita bisa lihat ini bener nih gitu. Orangnya masih normal sebenarnya. Kognitif. Nah, kemudian fungsi sosialnya. Jadi dia bagaimana dia melakukan bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Kita juga bisa lihat ya, dia bisa menempatkan diri sesuai dengan usianya, sesuai dengan gendernya gitu. Itu kita bisa lihat. Kemudian di pekerjaan juga dia masih mampu melakukan pekerjaan sesuai tugasnya, seperti itu ya. Iya, tepat waktu gitu. Nah, itu dan bisa berkontribusi ya. Jadi bisa berkontribusi, kemudian produktif. Lah itulah sehat rohani kalau menurut undang-undang, saya lupa nomor berapa. Ada di undang-undang kesehatan itu ada sehat rohani itu seperti itu. Jadi fungsi-fungsinya berlangsung dengan baik, dia bisa berkontribusi di sosial, dia bisa produktif gitu. Nah, kalau enggak, ya berarti agak kurang. Iya. Berarti itu nih ada batasan-batasannya di mana selama seseorang itu juga bisa masih melakukan fungsi tugasnya secara baik dan benar, berarti dia masih tergolong normal seperti itu ya. Jadi kalau udah nggak produktif, maunya tidur-tidur, goler-goleran aja, ya agak berarti kenapa nih gitu. Sudah mulai harus dipertanyakan juga ya, Dok. Tapi sebelumnya produktif loh ya. Kalau dari dulu dia goler-goler dong, berarti itu memang tabiatnya. Ya, jadi gitu. Oke. Kemudian Iqbal penasaran juga tentang yang namanya pola asuh ataupun parenting. Tadi juga backgroundnya tentang pola asuhnya juga bisa menjadi salah satu pemicu anak mengalami depresi. Kemudian bagaimana nih cara mengingatkan orang tua yang sudah terlanjur salah dalam memberikan pola asuhnya kepada anak nih, Dok? Oke. Jadi saya jadi keinget bahwa saat ini ya, di tempat kita tuh tinggal bersama dengan, kalau nggak salah ada 5 generasi. 5 generasi di saat ini ya? Saat ini ya, jadi ada generasi Gen Z? Yang dari boomer ya, baby boomer. Kemudian generasi saya nih mungkin yang Y, X tuh ayah saya, X, Y, Z, sekarang Alpha ya. Nah, jadi kita ada kalau saat ini kita hidup bersama ada 5 generasi. Nah, saya generasi Y ya. Anak saya di generasi Alpha. Kamu di generasi saya Z. Saya Z. Kok saya tua jadi. Ya, jadi biasanya terpaut 2 generasi antara orang tua dengan anaknya gitu. Jadi untuk pola asuh ini sebaiknya orang tua itu tetap belajar gitu, tetaplah cerdas. Makanya saya tuh sedih banget kalau ada yang bilang, ngapain sih ibu-ibu kok sekolah tinggi-tinggi. Enggak, dia nanti mau ngerawat anaknya, dia mau ngedidik anaknya, dia mau ngedidik anaknya seperti apa gitu. Apakah boleh, apakah baik saat dia nanti akan mendidik anaknya seperti cara ayah dia mendidik dia? Enggak bisa. Nah, yang banyak saya temui saat ini adalah seperti itu. Ya, jadi sekarang ibunya segenerasi saya, berarti kan generasi Y ya, generasi milenial yang dulu diasuh oleh ayah ibu dari generasi yang boomer. Ya, kan kolot banget gitu. Nah, sementara anaknya sekarang di generasi Alpha gitu. Lah bagaimana mau diterapkan ya? Jadinya gak pas gitu. Anak ini akan merasa tidak sesuai dengan zamannya gitu. Ibu saya, orang tua saya kok begini, padahal zaman saya begini. Nah, itu jadinya gak sinkron. Kecuali Anda dan anak Anda mau kembali ke zaman 30 tahun yang lalu, mungkin itu gak apa-apa gitu diterapkan gitu. Saat ini ya jadi terkendala gitu, karena anak kita tumbuh di era saat ini gitu. Sementara kita dulu tumbuh di era ya, zaman saya dulu kan nggak ada tuh
gadget seperti itu ya? Alat televisi aja. Saya dulu di Kalimantan televisi itu cuma ada RCTI gitu. Jadi berarti cuma nonton satu itu doang ya? Cuma sama TVRI sama SCTV kalau nggak salah. Cuma orang kaya yang punya parabola gitu yang bisa dapat saluran-saluran lain. Radio ya radio ada ya radio gitu sama RCTI, SCTV yang juga baru hidup jam 2 siang kalau nggak salah dulu gitu. Jadi informasi itu nggak sebegitu banyaknya gitu, nggak sebegitu gencarnya kalau kecuali orang tuanya banyak memberikan buku-buku, langganan koran dan lain itu kan orang kaya ya. Nah jadi nggak terlalu banyak informasi itu bener-bener satu pintu dari orang tua dan guru zaman saya dulu gitu. Lah sekarang anak saya mau ngasih tahu ya saya kalah sama gadgetnya dia. Karena gadgetnya dia lebih pintar dari saya gitu. Nah itu jadi ya gimana tadi parenting ya saat ini ya disesuaikanlah dengan era saat ini. Nggak bisa kita mendidik anak-anak kita seperti kita dulu dididik orang tua kita, nggak akan sama. Berarti memang norma-norma yang berlaku juga sudah berbeda tentang kebiasaan dari remaja. Normanya sebenarnya sama. Kita boleh menerapkan normanya sama. Kita harus menekankan norma yang sama. Cuma situasinya loh, kondisinya loh, kemajuannya loh yang berbeda ya. Jadi normanya harus diselaraskan. Di-adjust sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Ya, dulu kan kita tidak punya norma atau adab atau etika melakukan bersosial media, melakukan komunikasi melalui teks. Nggak ada. Ada dulu adab bertelepon itu juga saya sudah SMA gitu, rumah saya baru punya telepon gitu kan. Bagaimana cara mengangkat telepon, bagaimana berbicara dengan melalui telepon gitu. Sekarang kan nggak lagi nggak ada bukan era teleponnya, eranya video call. Nah harusnya ada tuh disesuaikan bagaimana norma atau adab melakukan video call. Boleh nggak pakai baju yang seperti apa? Nah mungkin ya seperti disesuaikan gitu, mengajarinya seperti itu. Jadi disesuaikan. Normanya tetap, cuma disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Oke, seperti itu nih buat para orang tua mungkin yang punya anak yang dirasa agak bandel atau dirasa tidak sesuai dengan zamannya, ya memang zamannya sudah berbeda, situasi dan kondisinya berbeda, perkembangan zamannya juga sudah beda, di mana sekarang informasi dan pergerakannya juga sangat cepat ya, tidak seperti zaman dulu. Sekarang misalnya 5 menit terjadi di suatu daerah di tempat lain seluruh dunia, informasinya sudah tersebar. Menarik sekali pembahasan kita hari ini mengenai pemicu terbesar depresi remaja dan juga mahasiswa. Masih banyak yang akan kita bahas. Tadi juga sudah dibahas mengenai parenting, ada faktor-faktornya, di mana bahkan juga bisa mengganggu fisik dari si orang yang mengidap depresi, dan masih akan banyak lagi yang kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Kita akan kembali sesaat lagi. Pesona Inspira, balik lagi sama Iqbal di sini, di mana siniar Sarang RSI hari ini temanya yaitu pemicu terbesar depresi remaja dan juga mahasiswa, masih bareng Dr. Twiena Fridayani SPKJ. Tadi kita sudah membahas terakhir itu mengenai parenting ya, di mana kesenjangan generasi ya dari sang orang tua dan juga anak, maka perlu adanya pengertian nih untuk bagaimana cara pola asuhnya terhadap anak yang memang generasinya sudah berbeda. Nah kali ini sudah ada masuk satu pertanyaan di nomor WhatsApp-nya radio di 0823 2383 9996. Halo, selamat siang Mas Iqbal, selamat siang Dok, saya Dinda. Saya mau tanya bagaimana dengan stres atau tekanan yang diterima secara berulang-ulang, apakah bisa berdampak di masa mendatang mengenai kesehatan mental saya? Lalu kemudian apakah benar juga kalau kita sering healing itu akan membuat mental kita jadi lebih baik Dok? Ya, itu seperti apa nih tanggapannya? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Dinda ya. Oke, kedua dulu ya. Healing itu sebenarnya sebuah atau salah satu mekanisme coping dari stres ya. Jadi harapannya dengan healing itu
keluar jalan-jalan, membuat sejenak melupakan rutinitas gitu ya, melakukan refreshing, rekreasi, tujuannya supaya kita lebih fresh. Lebih segar gitu ya. Jadi itu salah satu mekanisme coping dari stres, salah satu ya. Bolehkah healing dilakukan terus-terus? Boleh gitu. Cuma gini, terkait pertanyaan pertama, saat kita mengalami tekanan, mengalami stres, kita pasti akan memunculkan sebuah mekanisme coping. Ya, apa contohnya? Yang paling sederhana, yang paling mungkin paling sering kita ambil adalah represi, ditekan ke dalam. Udahlah gitu. Udahlah gitu kan. Salah apa benar? Boleh-boleh aja, saya nggak bisa bilang sebuah mekanisme coping itu salah atau benar. Yang menjadi tidak pas adalah apabila sebuah mekanisme itu kita ambil terus-terusan. Berulang, jadi healing. Lama-lama healing ini tidak akan refresh apa-apa, ya nggak? Tidak efektif seperti itu ya. Lama-lama, kalau kita melakukan mekanisme copingnya itu aja gitu. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah carilah mekanisme coping stres lain gitu loh. Jangan cuma punya satu satu model gitu. Saya kalau stres karaoke dok, iya nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan setiap stres larinya ke karaoke gitu. Lama-lama nggak akan menghasilkan apa-apa, tidak akan mengubah apa-apa gitu karaoke ini gitu. Jadi carilah mekanisme yang beragam, kumpulkanlah apa sebenarnya sih yang bisa kamu lakukan banyak, sehingga apabila ada tekanan-tekanan lagi yang mungkin sama. Ya kita kan uang tekanannya, stresnya sama dok ya, saya melakukan mekanisme copingnya ya sama-sama aja. Enggak, nanti lama-lama ya tidak akan menghasilkan ketenangan dan kesegaran ya. Iya gitu. Jadi coba cari yang lain. Misalnya saat ini saya stres, saya berkebun, besok memancing, besok memancing kerusuhan. Misalnya gitu. Ya jadi diubah-ubah gitu. Jadi diganti-ganti gitu, dan nanti kita juga belajar jadinya mana sih yang paling efektif gitu. Oh, dengan stres yang sekian nih kadarnya, ini aja cukup deh, gitu kan. Gitu kan. Oh, stres yang kayak begini, oh begitu aja deh, gitu kan. Oh, stresnya seperti ini, luar biasa harus healing ke luar negeri gitu kan. Nah, nanti kalau harus healing ke luar negeri terus, lama-lama dompetnya ikut stres. Nggak cuma mentalnya ya dok. Malah justru mungkin akan menambah beban yang lain, yaitu beban ekonomi. Iya, mengganti stres dengan stres baru itu namanya gitu. Jadi itu tadi ya. Jadi tadi juga saya sempat bahas sedikit ya pas waktu off air ya, bahwa sebenarnya tekanan itu stresor itu kita harus belajar gitu. Oh, ada stres A gitu kan, dengan kekuatan sekian gitu. Kita lakukan coping stres ini gitu kan. Coping stres nomor 1 misalnya gitu kan, dengan kekuatan sekian gitu. Oke, besok gitu harus kita pelajari gitu. Nanti setelah kita melalui itu, alangkah lebih baiknya kalau kita punya waktu senggang, kita inget-inget, oh kemarin saya dapat begini, saya dimarahin dosen misalnya gitu. Saya kemudian healing dengan bertanam stroberi misalnya, misalnya gitu. Itu tuh bisa melegakan banget gitu kan. Oke, diingat-ingat rasanya. Next time misalnya ketemu bukan dosen lagi nih yang mengakibatkan stres. Yang mengakibatkan stres, misalnya pacar. Gitu kan. Biasanya kalau pacar kekuatannya lebih besar. Tekanannya lebih luar biasa. Gitu. Jangan nanam stroberi lagi gitu. Ya jadi coba pakai yang lain gitu. Jadi sambil belajar gitu. Melakukan ini lebih membuat saya merasa lebih rileks, lebih membuat saya merasa lebih refresh gitu. Jadi kita sambil belajar gitu, sehingga apabila ada tekanan lagi lain-lain, sambil belajar gitu loh.
Paham maksud saya Mas Iqbal? Mulai berkembang menangani gimana caranya untuk menangani stres. Ya, gitu. Sehingga besok lagi kalau ada tekanan yang sama, harapannya sih nggak jadi sampai stres gitu. Tidak harus melakukan mekanisme defense-nya dan bisa mengatasinya. Ya, gitu. Jadi sehingga kalau makanya tadi saya kok tekanan yang sama kok ini orang kayak nggak belajar dari tekanannya ya harusnya kita coba dipelajari dong gitu. Semua masalah-masalah tekanan-tekanan yang sudah kita pernah lalui itu berdampak apa buat kita, membuat kita harusnya membuat kita menjadi lebih strong ya, menjadi lebih kuat ya, menjadi lebih tahan banting ya gitu, harusnya gitu. Tapi kalau tekanan-tekanan yang sama itu kemudian selalu saja melukai kita, apa sebenarnya yang sudah kamu pelajari gitu? Apakah kita tidak berkembang dan belajar dari tekanan yang ada itu ya? Ya. Nah, tapi banyak saya bukan maaf ya, bukan mohon maaf, bukan merendah dalam tanda petik Mbak Dinda ya, banyak sebenarnya yang seperti ini, banyak sekali kasusnya seperti ini. Dan kepada saya akan mengajarkan itu tadi, kamu sebenarnya punya cara lain gitu. Saya biasanya akan cari modal-modal seperti hobimu apa sih yang membuat kamu merasa senang, apa sih yang membuat kamu merasa bahagia gitu. Kalau ini gimana, kalau itu gimana, gitu. Healing, saya cuma bisa bahagia kalau healing. Oke, nanti dompetmu stres. Healing kan nggak harus pergi-pergi jauh-jauh ya, gitu. Mungkin itu tadi menanam stroberi juga bisa berefek healing, misalnya seperti itu. Dan juga menghasilkan. Itu jadi. Saya mencoba kemungkinan itu, berdiskusi untuk mencoba kemungkinan itu kepada pasien-pasien saya, dan sambil saya latih untuk dia belajar dari pengalaman-pengalaman mereka di masa lalu, bahwa mungkin loh dulu kamu pernah lebih sakit dari ini. Gitu. Jadi masa kalau tertimpa pressure yang tidak begitu seberapa, masa masih tersakiti juga saat itu. Gitu. Dan juga belakangan ini mungkin ada beberapa senior yang pernah mengatakan bahwa untuk anak muda zaman sekarang di generasi saat ini itu mentalnya tidak setahan banting orang-orang zaman dulu. Apakah benar sih nggak Dok untuk mental mengalami katanya ya? Aduh, manis cantik di luar, lembek di dalam ya. Jangan juga. Jangan gitu, nanti tambah lembek. Memang ada kecenderungan terlihat seperti itu. Saya belum berani memberi statement apa-apa. Menurut saya nggak bisa bilang sebuah kesalahan ya, bahwa kita nggak bisa juga menyalahkan kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Wong kita juga hidup itu kan inginnya berkembang, menjadi lebih maju, tapi kenapa mentalnya jadi mundur gitu? Harusnya nggak gitu. Harusnya semua kemajuan ini, semua kenyamanan ini membuat kita lebih nyaman dong gitu. Tapi kok semakin melempem di dalam gitu. Nah, ini ayo dong, saya juga dibantu dong. Kenapa? Gitu. Saya juga nggak berani bilang seperti itu, tapi saya juga nggak berani menyalahkan kemajuan teknologi, kemajuan zaman. Saya juga nggak berani. Jadi ya saya sambil baca-baca juga sih, saya lagi nyari-nyari juga gitu. Jadi kan masih banyak diteliti ya, sebenarnya apa sih penyebabnya. Cuma kalau itu tadi untuk memberikan statement yang salah mana kenapanya itu saya belum berani gitu. Tapi mungkin kecenderungannya seperti itu ya, Mas Iqbal lihat ya. Tapi itu tadi saya belum berani kasih statement. Oke, kemudian Dok, ini ada 2 pertanyaan nih dari live Instagramnya Rumah Sakit Islam Wonosobo. Yang pertama ada dari @nurhayati. Izin tanya, apakah pelaku bullying, kekerasan dan hal buruk lainnya apakah termasuk memiliki sakit mental juga? Kemudian yang kedua dari @herlina_z. Izin bertanya dokter, cara mencegah overthinking nih, terutama di generasi saat ini itu gimana Dok? Seperti itu. Oke, untuk pelaku bullying, saya nggak bisa, sekali lagi, saya nggak bisa tahu ya seperti apa. Jadi saya harus tahu dulu pelaku bullyingnya seperti. Kadang-kadang yang saya dapat, dia tidak sengaja gitu loh. Dia hanya memang dia mungkin dari tipe bercandanya agak seperti itu ya. Jadi tipe kepribadian dia, tipe
pola asuh mereka, cara mereka berbicara, biasanya kan seperti itu. Ini orang yang keras kalau ngomongnya teriak-teriak gitu kan, orang yang halus gitu, gitu kan. Saya memang tidak biasa mendengar hal seperti itu. Jadi merasa dibully secara verbal, misalnya gitu. Maaf ya kalau boleh ngomong, misalnya orang dari suku apa gitu yang ngomongnya keras-keras gitu kan, kesannya tidak sopan gitu. Yang satu dari Jawa, Solo misalnya, yang Jogja halus. Gitu, yang halus. Jadi seperti tidak berkenan yang halus ini kepada yang keras itu tadi. Jadi menganggap dibully secara verbal. Jadi saya nggak bisa bilang yang membuli ini, yang dikatakan membuli ini gangguan jiwa gitu. Tapi kalau misalnya dari latar belakang yang sama, tapi dia melakukan pembulian entah verbal entah fisik gitu kan, bisa juga sih ternyata pembuli ini juga memiliki latar belakang yang menyebabkan dia mulutnya ringan, ringan gitu, bisa juga. Jadi nggak bisa saya pukul ratakan sama gitu. Jadi saya harus lihat gitu. Belum tentu. Karena itu belum tentu dia merasa dibully, yang membuli merasa membuli gitu. Jadi kadang-kadang ada gitu kasus seperti itu. Dia merasa dibully tapi yang membuli juga merasa nggak membuli gitu. Jadi ya harus kita lihat dua-duanya gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, cara mengatasi overthinking gitu Dok. Wah, ini banyak sekali yang mengalami, terutama remaja-remaja saat ini nih. Overthinking itu apa sih? Kadang mereka terlalu banyak memikirkan hal-hal yang memang pada dasarnya belum terjadi, seperti itu Dok. Ya, jadi kalau buat saya itu mengarah ke kecemasan ya. Kecemasan itu adalah fear and worry terhadap hal-hal yang belum terjadi. Ditandai dengan overthinking. Nah, sementara overthinking sendiri belum tentu juga akan mengarah ke kecemasan. Tinggal bagaimana dia maintenance seperti itu Dok. Bukan maintenance, menanggapi overthinkingnya dia itu. Gitu. Jadi kekhawatiran tuh menurut saya wajar-wajar aja. Orang khawatir itu perlu. Perlu. Cuma sampai mana? Ada batasan tertentunya. Perlukah dipikirkan terus-terusan gitu? Kalau dia bisa memanage kapan dia mengkhawatirkan sesuatu, kapan menyudahi untuk mengkhawatirkan sesuatu, saya rasa malah baik gitu. Dia jadi mengantisipasi sesuatu gitu. Tapi kalau nggak bisa disudahi, nah itu nanti yang berujung menjadi kecemasan gitu. Jadi memang harus dipilih hal-hal yang memang perlu dipikirkan dan hal-hal yang memang tidak perlu dikhawatirkan seperti itu. Iya, apa dulu yang di-overthinking gitu. Yang harus dipilah seperti itu ya, apa dulu. Jadi saya juga sering nanya, apa sih yang dipikirin gitu sampai kamu tidur jam 2, jam 3 gitu, kamu mikir apa gitu. Juga terkadang mengenai perkembangan zaman kan karena informasinya juga pergerakannya cukup cepat, kita juga seringkali melakukan pembandingan dengan orang-orang di sekitar kita ataupun orang-orang yang berseliwar-seliwar di sosial media, sehingga kadang menimbulkan ada yang namanya insecure terhadap apa yang kita miliki atau apa yang ada di diri kita. Apakah insecure sendiri juga termasuk mental illness, Dok? Kembali lagi ya, saya dari generasi milenial. Generasi milenial itu kalau generasi milenial ini biasanya nggak bisa ditantang. Iya, biasanya makin ditantang, wah. Nggak bisa ditantang. Jadi untuk generasi milenial mungkin yang generasi saya apa sih yang nggak bisa gitu kan? Kalau saya mau nyoba gitu. Oh lu bisa, aku juga pasti bisa gitu. Nah, sementara generasi kesini sering sekali insecure. Makanya apa sih yang membuat kamu insecure itu kenapa? Karena diawali mungkin dari rasa ketidakpercayaan. Bukan ketidakpercayaan merasa tidak dipercaya oleh yang mengasuh. Biasanya awalnya dari itu. Kembali lagi ke pola asuh ya. Kalau orang tua itu sering sekali mengabaikan anak di usia 3
sampai 5 tahun. Nah, biasanya nanti akan muncul rasa-rasa insecure itu. Mereka tidak merasa berharga, tidak merasa percaya pada dirinya sendiri gitu. Sehingga mudah insecure. Jadi apa tadi pertanyaannya? Insecure itu berarti termasuk gangguan mental atau enggak, Dok? Iya, artinya insecure di sini maksudnya apa? Tidak bisa mempercayai dirinya sendiri, tidak merasa cukup seperti itu, berharga gitu kan? Ya. Berarti memang. Dan itu dibentuk. Oh, berarti itu memang dibentuk. Dibentuk dari kecil. Dia itu bukan bawaan. Jadi itu dibentuk oleh situasi, keadaan, kondisi selama masa perkembangannya dia. Dibentuk gitu. Jadi orang yang gampang insecure, nggak pedean, selalu merasa tidak berharga, selalu merasa tidak penting, ada sebabnya mesti. Memang ada background di belakangnya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau dari tadi kita kan membahas tentang remaja, perkembangan zaman, dan juga berbagai persoalan yang sering terjadi di sosial media seperti itu ya. Sekarang kita melihat tentang apa yang terjadi di berita-berita di sekitar kita. Kadang ada yang stres memikirkan tugas kuliah, stres juga memikirkan tugas akhir, hingga memutuskan kadang untuk mengakhiri hidup seperti itu, Dok. Apakah kita bisa sebagai orang luar untuk mendekati orang-orang seperti itu agar tidak mengakhiri hidupnya, dan gimana cara kita ngedeketinnya nih, Dok? Kadang kalau kita udah lihat, wah ini anak sudah mulai lost nih dalam mengerjakan tugas dan juga skripsinya seperti itu, ada ciri-ciri bahwa dia sudah lelah dalam menjalani hidup, itu bagaimana cara kita mendekatinya? Yang sering kali saya lihat, kebanyakan yang orang sudah seperti ini orangnya emang nyebelin. Orangnya nyebelin ya? Ya, sehingga sering kali kalau kita tidak aware banget, membuat orang-orang di sekitarnya juga tidak ingin mendekat. Jadi nyebelinnya bukan nyebelin petantang-petantang, enggak, dia bikin malas aja gitu ya. Iya, bikin malas aja gitu. Orang ini kok kayak gini banget sih, kayak dideketin nggak mau gitu ya. Sulit untuk didekati. Dibantu nggak mau gitu kan. Padahal katanya kalau orang yang seperti ini nggak boleh dibiarkan sendirian gitu. Tapi kita mau ngedeketinnya dia seperti itu, seakan-akan bikin tumpukan tembok gitu. Ya gitu. Ya gitu. Terkadang kami klinisi juga mengalami kesulitan gitu untuk mendekati gitu. Tapi ya sekali lagi, ya jangan menyerah gitu. Kalaupun ingin menyerah, itu tadi, yuk diajak ke spesialis, ke rumah sakit yuk gitu. Yuk ke psikolog yuk, aku anterin, aku temenin, aku yang daftarin, saya gitu. Ya mungkin terakhir. Iya, itu cara terakhir ya. Memang bantuan profesional pun penting sebetulnya. Iya, sekelas saya pun mungkin juga sulit gitu. Jadi perlu waktu beberapa kali gitu untuk dia mau membuka diri gitu. Jadi apalagi maaf ya, apalagi orang awam gitu yang mungkin setiap hari ngeliat gitu, dia mau nyebelin kok, Dok gitu. Dokter baru ketemu 5 menit baru ketemu sudah merasa menyebalkan, apalagi saya yang dari dulu seperti itu. Iya gitu iya. Oke, ini luar biasa sekali pembahasan kita hari ini, karena ini juga sudah jam 11. Memang harus diakhiri terlebih dahulu bincang kita mengenai pemicu terbesar depresi pada remaja dan mahasiswa. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement nih, Dok, untuk para remaja ataupun mahasiswa di luar sana yang mungkin sudah mulai merasa, wah mental saya sudah tidak baik-baik aja nih, Dok. Gimana? Apa ya? Saya biasanya pada teman-teman saya atau teman-teman anak-anak saya selalu bilang, kamu punya hobi apa? Selama kamu masih bisa menikmati, menjalankan hobi kamu, artinya kamu masih baik-baik saja. Berarti masih baik-baik saja. Atau apalagi kalau misalnya kamu bisa mencari hobi baru gitu. Hobi tuh nggak apa-apa lebih dari satu gitu. Nggak hanya satu nggak apa-apa gitu. Lebih dari satu tuh lebih baik gitu. Kerjakanlah hobimu gitu kan, di samping kewajibanmu, karena untuk anak dan remaja kewajibannya tuh masih di sekitar belajar ya. Belajar itu mesti ada
ada masternya yang itu kadang-kadang menekan gitu ya. Nah untuk kalian-kalian ya lakukan hobi gitu ya. Apabila kamu merasa udah nggak bisa lagi dok, saya kayaknya nggak punya hobi. Boleh dong kita sharing-sharing. Nanti siapa tahu kita bisa bantu gitu untuk bisa lebih enjoy lagi melakukan hobi atau mungkin menemukan hobi baru gitu. DRSI bisa. Silakan nih untuk teman-teman. DRSI bisa, Dokter Twina ada Senin dan Kamis. Terus nanti ada psikolog juga. Insya Allah nanti dalam ini ya sudah direncanakan nanti ada polipsikologi juga. Alhamdulillah sudah ada yang bergabung. Oke, baik nih dari Dokter Twina atas ilmunya yang di-share hari ini mengenai pemicu terbesar depresi pada remaja dan mahasiswa. Untuk Pesona Inspira mungkin ada yang butuh bantuan profesional mengenai kesehatan mental, bisa datang ke Rumah Sakit Islam Wonosobo. Katanya tadi Dokter Twina juga di hari Senin dan juga Kamis ya dok. Iya bisa datang. Dan juga nantikan talk show lainnya bersama dengan Rumah Sakit Islam Wonosobo, karena kedepannya kita masih akan ada membahas banyak tema. Biasanya sebulan 2 kali. Kalau di akhir bulan nanti barengnya Iqbal. Dan juga terima kasih Dokter Twina atas ilmu dan juga kesempatannya hari ini, sangat bermanfaat. Semoga para remaja dan mahasiswa tidak terlalu overthinking dan juga bisa memilih mana yang harus dikhawatirkan dan mana yang tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Untuk Pesona Inspira tetap stay tune juga di 92,1 FM dan nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di sini di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Saya Iqbal dan juga Dokter Twina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.